ruang sidang. Prosesi ujian promosi doktor Sekolah Basic Akademia Universitas Pendidikan Indonesia akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Ketua sidang dipersilahkan membuka sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang promosi bagi Saudari Ranti Novianti dengan ini dibuka. Kami minta pedel menjemput dan mengantar Propenda ke dalam ruang sidang. Saudari Ranti Novianti, setelah kami membaca surat permohonan saudari untuk melakukan promosi dokter dan setelah kami meneliti seluruh persyaratannya, maka sidang promosi dokter pada hari ini, Kamis 30 Agustus 2018, akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta bantahan-bantahan terhadap disertasi saudari yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis Linguistik dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Disleksia. Apakah saudara sudah siap? Sebelum saudari melakukan expose, kami persilahkan kepada promotor untuk memberikan pendapat dan pandangannya terhadap disertasi Propenda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Direktur Sekolah Pasca Sarjana, para tim penguji, tim promotor serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sebelum acara promosi dimulai, perkenankan saya atas nama tim promotor menyampaikan pertanggungjawaban akademik bagi disertasi promovendus yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis Linguistik dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Disleksia. Promosi ini merupakan kegiatan akademik terakhir yang harus ditempuh promovendus untuk dapat dinyatakan lulus dari program studi pendidikan khusus SPSUP. Promovendus meneliti masalah membaca, yaitu kegiatan yang pertama kali diperintahkan Tuhan kepada umat manusia melalui wahyu pertama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membaca sebagai aktivitas linguistik yang memerlukan kesadaran fonologi, ortografi, dan morfologi. Meskipun penting, ternyata masih ada sebagian siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca, terutama pada anak yang mengalami learning disabilities. Hampir 90% anak tersebut mengalami kesulitan membaca, yang diidentifikasi dengan sebutan disleksia. Beberapa hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa minimnya kesadaran fonologis dan kesulitan dalam pemrosesan fonologis merupakan hambatan utama anak disleksia. Karena itu, siswa disleksia perlu mendapatkan pengajaran khusus ihwal kesadaran fonologis yang memiliki hubungan timbal balik dan dua arah dengan kemampuan membaca. Apabila kesadaran fonologis berkembang, maka meningkat pula kemampuan membaca siswa disleksia.
Demikian pula sebaliknya. Maka penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menguji efektivitas strategi pembelajaran membaca berbasis linguistik yang diperuntukkan bagi siswa disleksia agar kemampuan membaca mereka meningkat. Penelitian ini berhasil mengembangkan strategi pembelajaran berbasis linguistik yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa disleksia. Strategi ini menetapkan bahwa pengajaran membaca perlu dilakukan melalui 2 tahap, yaitu phonological instruction dan phonic instruction. Kedua tahapan tersebut harus diberikan secara bersarat, yaitu tahap kedua hanya dapat diikuti oleh siswa yang menguasai minimal 60% dari materi dari materi tes phonological processing yang dipelajari pada tahap pertama. Strategi ini juga mensyaratkan pemakaian media pembelajaran, materi pembelajaran, dan guru dengan kompetensi tertentu. Penelitian di atas dilakukan dengan menggunakan pendekatan multidisiplin antara linguistik, psikologi, dan teori pendidikan. Pemakaian pendekatan demikian berimplikasi pada keharusan penggunaan mixed method research design yang membaurkan metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen dengan ancaman single subject research yang dilakukan secara sinergis. Hal ini menunjukkan bahwa Promovendus memiliki kemahiran dalam menggunakan beberapa metode ilmiah yang lazim digunakan dalam pengembangan ilmu. Pimpinan sidang, para penguji, tim promotor, dan tamu undangan yang saya hormati, perlu kami sampaikan pula bahwa beberapa hasil penelitian di atas telah dipublikasikan oleh Saudara Promovendus dalam beberapa proceeding dan jurnal internasional terindeks. Di antara publikasi tersebut ialah Linguistics-Based Reading Instruction to Teaching Dyslexia Student Early Reading Skill. Ini accepted oleh penerbit The Advanced Revision Statistic Journal terindeks Thomson. Kedua, Linguistic-Based Teaching Strategy to Improve Dyslexic Learner Early Reading Ability. Ini juga accepted pada Indonesian Journal of Applied Linguistics terindeks Scopus. Kemudian yang ketiga, artikel ketiga, Developing Rural Community Empowerment Model to Increase Educational Needs Fulfillment for Children with Disabilities, accepted oleh penerbit Side Press terindeks Scopus, sedang proses publish ini. Yang keempat, Rural Community Development Model to Improve the Fulfillment of the Educational Needs for Children with Disabilities. Ini accepted oleh penerbit CRC terindeks juga di terindeks Scopus, diterbitkan di Nederland. Di samping studi meneliti dan melakukan publikasi, Promovendus yang lahir di Sukabumi 29 tahun lalu, sengaja tanggalnya tidak disebutkan oleh saya, 29 tahun lalu juga bekerja sebagai dosen di jurusan PLB FKIP Uninus, konsultan di beberapa lembaga pendidikan, sebagai terapis, dan aktif di berbagai kegiatan kemanusiaan. Pimpinan sidang, para penguji, tim promotor, dan tamu undangan yang saya hormati, berdasarkan hasil telaah kami terhadap berbagai kegiatan akademik, kami berkesimpulan bahwa Promovendus telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh SPS, sehingga kami memutuskan untuk mengajukan Promovendus ke hadapan sidang promosi yang berwibawa ini untuk diuji dan dinilai. Apapun keputusan sidang ini, tim promotor akan menerimanya dengan baik. Akhirnya kami, tim promotor, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk membimbing Promovendus. Bandung, 30 Agustus 2018. Tim promotor Profesor Dr. Syihabuddin MPT, Dr. Endang Rohyadi, Dr. Zainal Alimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Syihabuddin MPD yang telah menyampaikan pendapat dan pandangannya terhadap disertasi Provenda. Selanjutnya kami persilahkan kepada Provenda untuk melakukan expose selama 10 menit. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh pemuji atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan memaparkan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis Linguistik dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Disleksia. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah membaca merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai siswa, karena membaca menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pendidikan, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. Membaca adalah aktivitas mengambil makna dari sebuah simbol. Pada intinya, membaca adalah memahami tulisan. Keberhasilan dalam membaca dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengenali atau memahami simbol, membaca kata dengan tepat dan lancar, serta memiliki kemampuan dalam mengasosiasikan apa yang dibaca dengan pengetahuan yang dimiliki. Membaca merupakan aktivitas linguistik yang membutuhkan penguasaan dalam aspek-aspek linguistik, di antaranya kesadaran fonologi, ortografi, dan morfologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengkombinasikan bunyi bahasa, yang merupakan syarat dari kemampuan membaca kata dengan tepat. Kemudian ortografi adalah ilmu yang mempelajari sistem ejaan simbol bunyi bahasa, yang merupakan dasar dari keterampilan membaca lancar. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai formasi kata yang menghasilkan unit makna baru, yang merupakan dasar dari kemampuan memahami bacaan. Membaca dimulai dengan kemampuan pramembaca, di antaranya meningkatkan kesadaran fonemik, mempelajari alfabet. Setelah itu anak mempelajari instruksi fonik yang mengajarkan bagaimana memetakan bunyi pada simbolnya. Semakin sering membaca, semakin banyak kata yang diketahui sehingga meningkatkan whole word recognition. Fonemik merupakan salah satu bagian dari fonologi, yaitu yang mempelajari mengenai bagaimana mengkombinasikan bunyi unit terkecil yang membedakan makna. Kemudian, kemudian alfabet merupakan fonik merupakan bagaimana menghubungkan bunyi dengan alfabet. Kemudian jika hal itu sudah dikuasai, maka akan terbentuk whole word recognition pada siswa. Pada proses pengembangan literasi, anak-anak secara bertahap menghubungkan kemampuan fonologi yang telah dimiliki untuk kemudian dihubungkan melalui kemampuan ortografi. Seiring waktu, biasanya anak-anak mulai memetakan unit fonologi dan ortografi yang lebih besar sebagai kombinasi pengucapan suara yang dikaitkan dengan kombinasi huruf, untuk kemudian menyimpan bentuk serta susunan huruf dan pengucapannya pada memori. Representasi mental ini secara tepat dan cepat diakses untuk membentuk kelancaran dalam membaca. Selanjutnya, melalui refleksi aktif pada kesadaran morfologi, sebuah kata yang tertulis dapat dimaknai. Jika seorang siswa mengalami kesulitan dalam membaca, hal tersebut dapat mempengaruhi prestasi di hampir seluruh mata pelajaran sekolah dan berdampak negatif pada motivasi belajar dan kepercayaan diri. Sebagian siswa ada yang mengalami kesulitan dalam membaca, di antaranya adalah anak learning disabilities. Hampir 90% anak learning disabilities mengalami kesulitan membaca. Kesulitan membaca sering dikenal dengan sebutan disleksia. Disleksia merupakan gangguan neurobiologis yang berakibat pada kesulitan dalam keterampilan membaca secara akurat dan lancar. Anak dengan disleksia mengalami kesulitan dalam melakukan decoding atau mengurai simbol kata. Hambatan anak disleksia adalah tidak akuratnya dalam membaca. Membaca membutuhkan keterampilan dalam
bagaimana membaca dengan tepat atau akurat, sehingga hal tersebut akan berdampak pada kelancaran membaca, kemudian berdampak pada pemahaman bacaan. Sedangkan hambatan anak disleksia, mereka tidak akurat ketika membaca, sehingga mempengaruhi kelancaran dalam membaca dan berdampak pada pemahaman membaca. Anak disleksia memiliki masalah dalam memahami bacaan yang disebabkan kesulitan melakukan decoding. Sedangkan decoding memiliki syarat atau ada keterampilan dasar yang harus dikuasai sehingga anak dapat melakukan decoding dengan baik, yaitu fonologi. Jika phonological awareness anak baik, maka anak dapat melakukan decoding dengan baik. Dan jika anak dapat melakukan decoding dengan baik, anak dapat membaca dengan akurat, sehingga berdampak pada kelancaran membaca dan pemahamannya. Beberapa tahun terakhir, muncul penelitian yang mengungkapkan bahwa kelemahan fonologis berhubungan erat dengan disleksia. Kesulitan dalam pemrosesan fonologis merupakan hambatan utama anak disleksia. Secara praktis, fonologis sangat penting bagi anak untuk mengenal atau menerjemahkan simbol tertulis berupa huruf dan pola huruf menjadi bunyi bahasa yang dipahami. Secara umum, kesadaran fonologis bisa dikenal sebagai grafem to phoneme, merupakan dasar dari coding skill. Jika seorang anak tidak dapat memahami perbedaan bunyi dalam bahasa lisan, maka akan mengalami kesulitan untuk mengkodekan atau membaca kata secara akurat dan lancar. Pada anak disleksia, pemrosesan fonologis adalah masalah utama yang bertanggung jawab atas kesulitan dalam identifikasi kata yang merupakan dasar dari perolehan pemahaman prinsip abjad. Representasi fonologis yang kurang tepat dapat berdampak pada sulitnya memperoleh pemetaan huruf dan melakukan decoding huruf bunyi. Sedangkan phonological awareness itu sendiri adalah bagian dari kemampuan linguistik yang paling besar pengaruhnya terhadap kemampuan membaca. Saat ini, banyak siswa disleksia terbatas dalam menerima intervensi yang tepat dan optimal. Masih sedikit penelitian yang membahas mengenai pembelajaran membaca bagi siswa disleksia. Selama ini, riset tentang teknik-teknik penanganan khusus dalam membaca bagi siswa disleksia masih kurang dan belum ada satu metode yang cocok untuk semua anak. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pembelajaran membaca berbasis linguistik yang efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa disleksia. Penelitian ini dirancang untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji efektivitas dari strategi pembelajaran membaca berbasis linguistik yang diperuntukkan bagi siswa disleksia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui mixed method research design. Penelitian ini melalui 3 tahap penelitian, mulai dari tahap 1 pendahuluan yang menghasilkan draft rancangan strategi pembelajaran membaca, kemudian tahap pengembangan menghasilkan rumusan strategi pembelajaran membaca yang telah divalidasi, kemudian tahap ketiga dilakukannya uji lapangan untuk dilihat efektivitas dari strategi pembelajaran membaca yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi konsep dari strategi membaca yang dikembangkan adalah bahwa membaca merupakan proses kompleks yang melibatkan kemampuan fisik dan mental untuk memaknai sebuah tulisan. Keberhasilan dalam membaca dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya kemampuan membaca kata dengan tepat atau akurat, kemudian membaca kata dengan lancar, memahami kata yang dibaca. Ketika anak dapat membaca kata dengan tepat atau akurat, dia harus memiliki keterampilan dalam melakukan decoding. Sedangkan ketika anak dapat membaca kata dengan lancar, dia harus memiliki keterampilan dalam word recognition atau mengenali kata yang dilihat secara sekilas. Ketika anak dapat memahami kata yang dibacanya, dia harus memiliki pemahaman kosakata yang cukup atau vocabulary yang cukup. Dasar dari decoding adalah phonological awareness. Kemudian dasar dari word recognition adalah kemampuan ortografik, dan dasar dari pemahaman bacaan dalam morphological awareness.
Penelitian ini secara lebih mendalam dikembangkan pada area fonologi. Area fonologi yang dipilih adalah pada word awareness, syllabic awareness, dan phonemic awareness. Kemudian area ortografi yang dikembangkan adalah mengenal nama huruf, kemudian bunyi huruf, dan urutan kata. Sedangkan morfologi berfokus pada materi atau pemilihan materi membaca yang efektif, mulai dari membaca kata, kalimat, dan paragraf. Dari bagian ini terlihat bahwa kemampuan fonologi, ortografi, dan morfologi merupakan hal yang penting dalam proses membaca, dan pada strategi pembelajaran membaca yang dikembangkan, fonologi yang menjadi fokus utamanya. Maka dalam tahapan membaca ada disebut dengan phonological interaction. Hal ini yang harus diajarkan pertama kali pada anak sebelum pada proses membaca yang sesungguhnya, atau phonic interaction. Strategi membaca yang dikembangkan pertama mulai dari phonological interaction, kemudian phonic interaction. Phonological interaction berfokus pada mengajarkan anak bagaimana melakukan segmentasi word awareness. Phonological interaction ada beberapa aspek, yaitu word awareness, syllabic interaction, dan phonemic interaction. Dalam word awareness, anak diajarkan bagaimana melakukan segmentasi kata, kemudian menghapus kata, bunyi kata. Kemudian dalam syllabic interaction diajarkan bagaimana menggabungkan bunyi suku kata, memisahkan bunyi suku kata, menghapus bunyi suku kata pada kata, dan mengganti bunyi suku kata pada kata. Kemudian phonemic interaction mengajarkan bagaimana memisahkan bunyi fonem pada sebuah kata, menggabungkan bunyi fonem untuk menjadi sebuah bunyi kata, memisahkan bunyi fonem dalam sebuah kata, menghapus salah satu bunyi fonem dalam sebuah kata, menambahkan salah satu bunyi fonem pada sebuah kata, dan bagaimana mengganti salah satu bunyi fonem pada sebuah kata. Kemudian phonic interaction mengajarkan anak untuk memahami bunyi huruf dan nama hurufnya, kemudian membaca suku kata, membaca kalimat, paragraf. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sintetik, dan metode yang digunakan adalah metode phonik. Materi yang dipilih adalah materi pengembangan yang memilih kata-kata efektif sehingga anak dapat menghasilkan kata atau kalimat baru dari kata yang sudah diajarkan sebelumnya. Media yang digunakan menggunakan prinsip media Elkonin. Berdasarkan strategi pembelajaran membaca yang telah diimplementasikan, kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa keempat subjek yang diteliti termasuk pada kategori phonological dyslexia dan surface dyslexia. Keempat subjek memiliki kemampuan akademis yang baik kecuali dalam membaca dan menulis. Mereka memiliki kecerdasan rata-rata. Secara umum, keempat subjek memiliki baseline yang rendah pada kemampuan phonological awareness, sehingga berdampak pada kemampuan membaca permulaan yang juga rendah. Strategi pembelajaran membaca yang didasarkan pada kesadaran linguistik memiliki dampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa disleksia. Hal ini dapat dilihat dari skor, hasil tes phonological processing, dan hasil decoding test. Setelah dilakukan intervensi, secara umum skor yang diperoleh dari keempat subjek mengalami peningkatan. Peningkatan itu terlihat secara signifikan dari tahap ke tahap selama intervensi dilakukan. Hal ini terlihat dari peningkatan pada baseline awal dengan skor yang diperoleh sebanyak 20%, sehingga meningkat menjadi 70% di akhir intervensi. Yang menjadi temuan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, bahwa proses pembelajaran membaca harus melalui dua tahap pembelajaran, yaitu phonological interaction dan phonic interaction. Kemudian yang kedua, bahwa materi membaca itu harus disusun berdasarkan pemilihan kata-kata yang mudah difahami dan dekat dengan siswa. Menetapkan materi
membaca yang efektif, yaitu materi membaca yang akan menghasilkan kata baru atau kalimat baru, bahkan paragraf baru dari materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian juga dalam penyusunan materi harus dibuat berdasarkan pola kata dari yang paling mudah ke pola kata yang paling sulit. Yang ketiga, temuan yang ketiga adalah bahwa pengajaran fonologi harus mengajarkan teknik blending, segmenting, deleting, addition, substitution, dan isolation. Pembelajaran membaca menggunakan pendekatan sintetik dan metode fonik. Hal ini yang dirasa paling tepat digunakan untuk siswa disleksia. Kemudian temuan keempat, pembelajaran membaca yang dilakukan menggunakan prinsip media Elkonin yang membantu memvisualkan teknik-teknik pada fonologi tadi menggunakan kartu kata sehingga anak dapat melihat bagaimana sound blend, segmenting, deleting, addition, dan substitution ketika pada proses pembelajaran membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami beritahukan bahwa waktu untuk tanya jawab bagi setiap penguji disediakan selama 10 menit. Untuk kesempatan yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Sunardi MSc untuk mengajukan pertanyaan atau bantahan. Silakan. Baik, terima kasih Pak pimpinan sidang. Saudara Ranti Novianti, saya ucapkan selamat atas prestasi Anda saat ini dan masih relatif muda, mungkin S1 langsung S2, S3 ya. Sudah hari ini selesai dan mudah-mudahan segera selesai betul ya. Baik, Saudara Ranti, Anda tertarik pada anak-anak disleksia, yang itu kan merupakan gejala dari kesulitan belajar spesifik ya, mayoritas disleksia. Lalu Anda mempelajari indikatornya seperti sulit membedakan bentuk huruf, lalu bunyi asosiasi dan sebagainya, dan Anda mengkaji kemungkinan sebabnya adalah kelainan pada otak ya. Lalu yang Anda pilih, Anda menggunakan metode phonics ini ya, namanya berbasis linguistik, tapi sebetulnya mulai dari fonem ya, fonem. Beberapa tahun yang lalu, ini untuk anak SD umum, itu mereka menggunakan metode SAS yang mulai dari sintetik, analisis sintetik, itu malah mulai dari kata, jadi mereka sebut whole word approach. Nah, apakah ada alasan Anda atau ada bukti bahwa ini lebih cocok untuk disleksia yang mulai dari fonem ini, bukan dari whole word approach? Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Ya. Di Indonesia memang yang banyak berkembang adalah cara mengajarkan membaca melalui SAS. Dan berdasarkan penelitian bahwa memang pendekatan sintetik ini yang lebih tepat digunakan untuk anak disleksia. Mengapa? Karena mereka mengalami hambatan dalam memahami atau membaca kata secara utuh atau membaca global.